Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kita muliakan bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Al-Mayani Al-Kifari SPDI MPD dari Kabupaten Bulukumba selaku pembawa hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Kepala Bangsa beserta dengan pengurus, yang kami hormati para majelis taklim yang sempat hadir, hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah oleh pengurus Masjid At-Taubah Pusat Perbelanjaan Sengkang Kabupaten Wajo dibuka dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Barangkali surah Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang mulia. Alhamdulillah wa kullu niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara pertama pada siang hari ini dan pembuka ibadah. Kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qari Sudirman Raja SVI MM. Dengan hormat disilakan. إلا
lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qari Sudirman Raja SPB MM. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Pahala bagi orang yang membacanya dan pahala bagi orang yang mendengarkan. Untuk selanjutnya kita dengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Akbar Gunawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembawa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, adanya Ustaz Andi Fatmaya Al-Ghifari SPDI MPDI. Yang kami hormati perwakilan dari Damdim Kabupaten Wajo. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pasar Kabupaten Wajo bersama jajarannya. Yang kami hormati Ketua Forum Berisi Pasar Sentral Sengkan Bapak Haji Muhammad Iqbal. Yang kami hormati Ketua Pembangunan Masjid atau Pasar Sentral Sengkang Bapak Haji Suwabdi. Dan yang kami hormati Koordinator Sumbangan Bapak Haji Nurniami. Dan segenap tokoh masyarakat, segenap majelis taklim, undangan yang hadir pada hari ini di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, puji syukur atas kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir mendengarkan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid At-Taubah. Kami mewakili Ketua Panitia berterima kasih kepada segenap majelis taklim, segenap pedagang pasar donatur, khususnya pedagang pasar, sampai acara selesai nanti, sumbangan tenaga, sumbangan materi, apapun bentuknya, terima kasih banyak atas semua kita. Dan kami mewakili panitia minta maaf jika mulai selesainya acara nanti kegiatan ini, kami meminta maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Semoga acara ini senantiasa ada hikmah yang kita bisa petik nanti lewat apa yang disampaikan oleh Duta, apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid atau Pasar Sentral Sengkang. Itulah serangkaian informasi yang sempat kami sampaikan selaku perwakilan dari Ketua Panitia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi laporan panitia pelaksana yang dibawakan oleh Ustaz Akbar Gunawan SPDI. Kepada kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya sambutan mewakili dari masyarakat Pasar Sentral Sengkang yang akan disampaikan oleh Bapak Sudirman Bedu. Dengan hormat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Begitu pula salam dan taslim selalu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pembawa ajaran agama Islam yang insya Allah di akhirat nanti kita akan bersama Rasulullah memasuki surganya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan ini. Yang pertama, bahwa insya Allah Bapak Wakil Bupati sementara dalam perjalanan menuju ke tempat ini, semoga kedatangan beliau di tempat ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri kepada kami seluruh masyarakat Pasar Sentral Sengkang. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Pasar Sentral Sengkang bahwa pada peringatan Hari Maulid kali ini kami tidak mengundang anak yatim piatu berhubung karena masalah pendanaan. Untuk itulah kami selalu mengajak saudara-saudaraku seluruh Dharma Islam, baik yang ada di Pasar Sentral Sengkang maupun ada yang di luar Pasar Sentral Sengkang, untuk senantiasa selalu mewakafkan sumbangannya ke Masjid At-Taubah Pusat Perbelanjaan Sengkang. Saya atas nama Koordinator Sumbangan, atas nama Tuan-Tuan Pak Nurdin Hamid, selalu berdoa semoga saudara-saudaraku diberikan kelimpahan rezeki yang halal serta umur yang panjang, sehingga selalu memperhatikan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Begitu pula saya atas nama sebagai Ketua Forum Koalisi Bapak Haji Rafi Padu
mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudaraku pedagang yang ada di Pasar Sentral Sengkan yang pada beberapa tahun yang kita lewati ini selalu bekerja sama membuat pengunjung terasa nyaman dan aman memasuki Pasar Sentral Sengkan. Semoga saudara-saudaraku selalu diberikan rezeki yang halal. Bapak Ibu yang berbahagia, sekiranya pada hari ini kita lihat bahwa kurangnya orang pasar masuk ke masjid kita ini berhubung karena saudara-saudara kita yang ada di bawah sana yang melaksanakan aktivitas menjual itu tetap mendengarkan acara ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat mengharapkan sumbangan daripada Bapak Ibu teristimewa kepada seluruh dermawan Islam yang ada, baik yang ada di Pasar Sentral Sengkan maupun yang ada di luar Pasar Sentral Sengkan, sehingga santunan selalu berjalan lancar setiap bulannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya mengambil cinta waktu, mari kita menyimak uraian atau hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Andi Armayani SPDI MPD, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba. Mohon berkenan pada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-An falyatafaddal mashkura wa majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innama bu'ithu liutammima maqarimal akhlaq. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sementara perjalanan Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati, yang saya muliakan para Ketua UPTD, yang saya hormati, yang saya muliakan mewakili Bapak Dandim 1406. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus Masjid Pasar Sentral At-Taubah, yang saya hormati kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin wal hadirat yang sempat ada di dalam masjid maupun yang ada di luar masjid, khususnya para pengunjung Pasar Sentral Sengkan Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tosukro simampoji dan regang kalor sesiara jangan napung Allah taala nasabang kamuan ni siki engka na wireng umur malampe sehingga nato pada engka siki hadere rilelen na onro mabarakae untuk laksanakan idin rayaro yang itu syiar Islam dalam peringatan Maulid
kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah ahdir kita yasoi engkai kung Allah Ta'ala nawala nasabah palam maraja baik engkai di dalam masjid maupun engkai di dalam pasar sentral. Karena mendengar juga tidak di luar toh mendengar ji. Barangkali kan pendengar kata munah. Insyaallah tidak ada bedanya dan insyaallah Allah akan muliakan dalam hadir majelis-majelis ilmu. Yang kedua salawat dan ni'mat passalamat dan rebek kiringan ilari panguluk ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang timpakan ilalang assalamakan. Nabi tiwirangi lalat cahaya poli rebetat yang sangat gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Dalam kata lain minat zulumati ila nur. Boleh dipetak kapoe nalau taya cari laki lain. Ia narito barakana cintanya na niya papugita lo na kita. Mudah-mudahan insyaallah narilologan ni matu syafaatnya, narilologan ni matu pertolongannya, ya degaga wad ditolongi sangadinna syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pak barakana, mudah-mudahan baca-baca salawatan, mudah-mudahan pak puji talong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena kata betul mapamula di noi letu di kubur sampai nanti di akhirat, kemudian sampai nanti di padang mahsyar syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terputus. Jangankan ketika menghadapi di padang mahsyar, tapi ketika nanti kita menghadapi sakaratnya, ketika kita menghadapi di akhir kehidupan kita, maka tidak ada pertolongan kecuali dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Salawat panjang umurnya, dimurahkan rezekinya. Ibu-ibu sehat. Baik, selamat datang Bapak Wakil Bupati Kabupaten Wajo, Pak Haji Amran. Di tengah-tengah kesibukan beliau, tapi masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Beliau dari anak Banua, Masya Allah, dari anak Banua langsung ke pasar sentral. Amin. Jalan-jalan ke kota Singkang, jangan lupa ke pasar sentral. Di setengah juta dagang hari. Mudah-mudahan Pak Wakil berkah, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan membawa Kabupaten Wajo lebih baik lagi ke depan. Jadi kan mudah-mudahan kita doakan beliau sehat panjang umur. Amin. Bu, sehat? Anak-anak sehat? Cicilan tak? Nah, jadi Anda sehat? Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu sehat selalu panjang umur. Amin. Apalagi yang hadir saat ini, Masya Allah, wajah-wajah surga mana? Sabar mana pula kain ini? Ya kumagin roy. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita memperingati maulidnya Rasulullah? Karena ingin kembali mengenang kelahiran manusia pilihan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pembawa Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah menggambarkan kasih sayang. Islam rahmatan lil alamin menggambarkan tentang senantiasa kita dalam berkasih sayang untuk mencintai agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi narik kung kasenantiasa hadir dalam memperingati maulidnya,
tapi senantiasa masih belum memiliki rasa sifat kasih sayang, maka dipertanyakan keislamannya. Narikungka teman-teman pada alena setiap tahun dilaksanakan peringatan Maulid, tapi justru semakin banyak bombeknya, maka itu dipertanyakan keislamannya. Betul? Nah intinya nasa nabita na rekomendo kita sa salama hanya dua golongan pada cegi. Ada ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan kepada manusia. Kamu toni mato soniki masempaya, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunnah, neke majaki mambali bola, dan baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, cerita dia mudukna. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Ingat mak kedah. Mulukum balagi na banyak. Nah, makanya saatnya kita berbenah. Pabarakanya peringatan Maulidku pada siang hari ini ya Allah. Sifat-sifatku terdahulu, sifat-sifatku majai puang. Wali pabarakanya peringatan Maulid ini sebagai bentuk evaluasi diri untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Magai narapi-rapi na matuat jalannya, narapi-rapi na waktu kita untuk menghadap di hadapan Allah. Nah tidak pernah kita tobatkan itu, maka kita akan kembali penuh dengan penyesalan. Karena akan ada masanya, akan ada waktunya kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Akan tiba masanya kita akan sendiri. Akan tiba masanya kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Akan tiba masanya kita akan sendiri nanti di dalam kubur. Jangan kita cerita Yesoy, na sabang kamu keluarga tahu di sibawaki masih bisa nafas ini bernafas karena masih Allah berikan kita kesempatan untuk bernafas. Tapi akan ada waktunya, engkau waktunya, ada masanya kita akan sendiri menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kata Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik. Jika rekomendo kisah lama, acuer na minta. Kalau ingin bahagia, ikuti Rasulullah. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada mengaku selain daripada Nabi Muhammad nabinya, maka dipertanyakan keislamannya. Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam itu selalu mempertahankan rasa keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan salah satunya la ilaha illallah. Subhanallah. Islam yang baik, Islam makasih dipada cegi pada tarupa tahu. Islam yang baik saling menghargai, tidak boleh saling singgung menyinggung. Ini yang terjadi sekarang, cede-cede aku bombe, cede-cede aku singgung di Facebook. Gara-gara jualan si singgung si. Apa engkau makin baru tidak mau bayar. Di sana dia mau jual beli online. Maka saatnya kita berbenah, evaluasi, puang Maulid itu puang barakahnya. Karena insya Allah hadir dalam majelis seperti ini barakahnya luar biasa. Kata Nabi, niki tahu maka ya jena lalu masih je untuk merengkalinya ceramah Maulid, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk niki kita tudang merengkalinya ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Engkau kurang masa baca sunat 100 rakaat cicil. Mana poso? Pak Wakil hadir karena dia tahu rahasianya lebih mulia daripada 100 rakaat. Terima kasih Pak Wakil. Waktu tentang luar biasa. Sibuk dari anak Madua, langsung hadir di masjid Pasar Sentral. Lebih jauh dari saya Pak Wakil, dari Kabupaten Bulukumba. Bayangkan Pak Wakil, saking istimewa, jam 4 start tadi dari Bulukumba. Jam 4, saya salat subuh di Tanete, hampir masuk dengan sinjal. Tiba di sini, alhamdulillah keliling-keliling dulu. Alhamdulillah tiba lagi di sini langsung berangkat ke masjid di sini. Alhamdulillah belum Pak makan. Mengerti kita dia. Mendukung stasiun. Alhamdulillah. Bertanggung jawab Pak Jelang. Kalian menghentikan. Aman aja lang aman.
Baik, coba kita bersalawat lagi. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, seandainya Pak bukan Rasulullah, nah tidak ada manusia. Seandainya bukan Muhammad, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada pejabat. Tapi nasabari Nabi laulaka lama khalaqtu laka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, seandainya bukan engkau ya Nabiullah, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi nasabari Nabi kita hadir pada siang hari ini. Nasabari Nabi pejabat hadir pada siang hari ini. Nasabari Nabi orang kaya hadir pada siang hari ini. Nasabari Nabi kita takappu di masjid ini untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakpodina Nabi tidak pernah terputus. Pakpodina Nabi tidak pernah terbatas. Pakpodina Nabi sampai akhir hayatnya, di akhir kehidupannya. Siapa yang disebut aina ummati, mana umatku? Kasih kami rindu kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya Allah, sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sibuk, manusia yang paling sibuk nanti di akhirat kemudian surga neraka dia masuki. Yang dicari aina ummati, mana umatku? Ini nasab Nabi, bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan cucunya Hasan dan Husain. Yang dicari aina ummati, mana umatku? Kita yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil meneteskan air mata, bayangkan ketika nanti di padang mahsyar kata Rasulullah, manusia pilihan dalam bentuk berbagai macam bentuk, tidak ada yang bisa berikan pertolongan. Dia gawat ditolongi, dia gak berikan syafaat kecuali dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita cinta kepada Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita cinta kepada Rasulullah? Pertanyaannya, pernahkah kita rindu kepada Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita membaca salawat untuk hari ini untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Itu hikmahnya diperingati Maulid, supaya kita mengenang sosok Nabi, supaya timbul rasa cinta dan papudita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi paling nagkatalo ustaz, nasa bailo kiman nagtalo. Tidak mungkin italo itiri karomay rodyana. Betul? Kenapa paling ada pisang? Ya kalau mau ada pisang yang begitu, ada identiknya. Itu pisang luar biasa itu Pak, ada maknanya. Coba lihat mati orang-orang Bugis. Saya kalau ceramah di Kalimantan, pasti kalau ada peringatan Maulid, pasti ada telur, ada soko, ada pisangnya. Ternyata ada maknanya. Kenapa itu pisang? Itu pisang Pak Wakil terdiri 4 unsur. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Ternyata semua unsur itu ada manfaatnya. Akarnya pisang, Pak Buralopo tuh obat diabetes. Pisang apa Ustaz? Pokoknya pisang. Dia simut tiaga. Ini itu apa? Pokoknya utiaga Ustaz. Ada yang berkata pisang batu, uti batu. Ada begitu. Cuman di masa itu akarnya bisa menjadi pengobat.
Cuman kalau mau dimasak itu Pak Wakil, jangan langsung dimasak, ada doanya. Ini rahasia. Langsung mau tepang, tidak begitu, ada doanya. Mau diajarkan? Nah, dengarkan baik-baik. Mau? Serius? Cius? Ini apa? Dibaca ini doanya, nah kuelnya ditepang, ambil mak itu akarnya pisang, dibaca ini doanya. Bagaimana doanya? Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian baca a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Sudah dihafal? Belum? Diulangi. Oke, dengarkan baik-baik. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian baca a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Sudah dihafal? Belum? Belum dihafal? Mau dituliskan? Gampang, suruh Kak kopi. Ada kopi kan? Alhamdulillah. Baca itu. Insya Allah dengan izin Allah, insya Allah itu akan menjadi pengobat. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Insya Allah itu akan menjadi pengobat, menjadi pakburai. Oh, itu akarnya pisang bisa menjadi pengobat. Apalagi batangnya pisang, mesok sapi gara-gara bulu uti, betul? Semua bermanfaat. Artinya, kenapa mungkin pisang memberikan isyarat anak? Ambil kesifatnya itu pisang, anak kesifatnya uti, semua bermanfaat. Allah ciptakan tubuhmu, semua bermanfaat. Allah ciptakan kakimu, semua bermanfaat. Allah ciptakan mulutmu, semua bermanfaat. Allah ciptakan kau jadi wakil bupati, jadi wakil bupati bermanfaat. Jangan merugikan orang, betul? Merasa Pak Wakil? Alhamdulillah. Itu bagusnya kalau ada Pak Bupati sama Pak Wakil, kok goncang-goncang. Alhamdulillah. Tapi aku yakin kalau ada lagi peringatan Maulid, Wakil Bupati tidak lama jadi bupati. Amin ya Rabbal. Adakah? Oh, Allah ciptakan maknanya. Kenapa mesti pisang? Kau ambil pisang, sifatnya itu pisang. Semua bermanfaat. Akarnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, daunnya lebih-lebih. Yang pernah jadi doko-doko ini ada tukar rambutnya. Betul? Tidak mungkin raun jati didokokan. Semua bermanfaat. Batangnya, buahnya bermanfaat. Eloki mana pisang hijau, putih pak. Eloki mana barongko, putih pak. Eloki mana doko-doko, putih pak. Eloki mana jalan kote. Kenapa? Asas manfaat di situ. Maknanya orang itu dulu kita. Kenapa identik dengan masalah ada pisangnya? Kenapa peringatan Maulid identik pasti ada pisangnya? Supaya diambil hikmahnya, diambil asas manfaatnya, ambil kesifatnya itu pisang. Semua bermanfaat. Engkau diciptakan oleh Allah untuk bermanfaat. Bukankah Al-Quran katakan, Khairun nas, si kesir rupa tawe, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Jangan gara-gara kita orang baku bombe, jangan gara-gara kita orang baku tidak baik, jangan gara-gara kita orang baku benci. Ibu, berubah-berubah mati itu. Paling banyak bencinya tetangganya. Paling banyak bombenya kiri kanan tidak mau. Semua na bombe. Astagfirullah. Apalagi kalau sudah menonton film Indonesia, ku menangis. Makanya, bagaimana caranya Ustaz? Evaluasi. Bagaimana caranya dievaluasi ini di peringatan Maulid? Bagaimana caranya? Salah satunya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kata Rasulullah apabila dia habis sholat,
sempadan nabaca rodendre astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang nantang pengimanan di Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Artinya tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa, tidak ada manusia yang tidak pernah khilaf, tidak ada manusia yang pernah tidak tak lupa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa kembali meminta taubat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Hebatnya perasaan kalau tenang kehidupan, hebatnya perasaan kalau hati senantiasa beristighfar, hebatnya perasaan kalau tidak ada bom beta. Magai. Betul? Bahkan Nabi yang tergurutan dari komero ko salama illa doang kita salama. Itu hakikatnya. Magai nigi kita melalui salama, hakikat keselamatan itu kembali ke dalam dirinya. Bahkan ada mengatakan nigi kita melalui salama, maka patah pula selamatkan li saudara lina. Tapi nigi kita melalui macilaka, 120 cilakan li saudara lina. Itu tidak baik kalau hati yang tidak baik. Maka dibenar. Ya Allah, hatiku ini tidak baik. Yang tahu baik atau tidak kita sendiri, bukan Pak Ustaz. Ustaz juga belum tentu jadi. Makanya dilihat daripada konsisten kita, istiqamah kita dalam mencari keridaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rahmat itu? Pekoga cara dia rahmat muliakan masjid. Subhanallah. Masjid tak sudah baik, bagus lampunya, AC-nya juga sudah dingin. Subhanallah. Apa lagi yang kurang? Tidak ada. Kasih tahu Pak Wakil kalau dia nanti beliau selesaikan. Apanya Pak Ketua? Subhanallah. Pokoknya aman nih. Magai nasabah di Masjid ada keberkahan. Magai di Masjid ada ketenangan. Magai di Masjid ada insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita masuk di masjid dan sempat dan bisa memang menyempatkan, muliakan itu masjid. Pak Barakar masjid. Barang siapa muliakan masjid, insya Allah Allah akan muliakan hidupmu. Barang siapa yang hidupkan masjid, maka Allah akan jaga kehidupanmu. Barang siapa yang perbaiki masjid, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kenapa di masjid itu ada keberkahan? Kenapa di masjid itu ada ketenangan? Kenapa di masjid itu dekat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka masuk di masjid ada adab-adabnya. Ajalah suka masuk masjid, baca dulu doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk di masjid jangan langsung duduk. Salah sunnah dulu 2 rakaat. Aganiana apa? Usalli sunnat tahiyatul masjid. Rakaatain adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab. Apa sugi ini? Opuang. Maniaga bahasa baca sunnah papakaraja masjid. 2 rakaat sunnah karena Allah. Besar. Setelah takbir Allahu Akbar. Tidak tahu baca kita, tidak mau kita, tidak usah. Yang penting baca alhamdulillah. Tidak baca alhamdulillah, Al-Fatihah. Sampai waladhdallin amin. Setelah baca amin, ambil surah pendek, ambil. Tidak mau sah. Ruku, sujud, i'tidal. Setelah sujud, i'tidal, baca-baca lagi, beristighfar lagi. Sudah beristighfar, baca doa. Sudah istighfar, baca salawat. Setelah baca salawat, insya Allah diganti dengan mengaji. Semua yang berhubungan dengan masjid pasti dapat pahala. Melangkahkan kaki ke masjid dapat pahala. Diangkat kaki kanan dapat pahala. Diangkat kaki kiri dan dampingi dosa-dosa tersedih. Masuk di masjid baca doa dapat pahala. Salah sunat di masjid dapat pahala. Beristighfar di masjid dapat pahala. Salawat di masjid dapat pahala. Diam di masjid dapat pahala. Amma koki nak tamat di masjid. Kata tamat di masjid. Nyanyi. Sembarang masuk saya kalau kita masuk di masjid, baca-baca makin doa, baca-baca makin surah Yasin, baca-baca makin surah Iza waqatil waqi'ah, supaya dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala bisnis kita, dimudahkan segala masalah kita. Karena yang namanya manusia dia gagal rupa tahu dia gagal masalahnya. Betul? Wakil bupati nggak masalah. Banyak masalahnya kasih. Masih banyak mau diurus Kabupaten Wajo. Mau lagi Elosi mencalonkan ke depan. Ini diurus. Masalah mananya? Betul. Termasuk 20 pun mengotori.
pemilihan kedua. Semua pusing. Namanya manusia, dia gagal rupa tahu dia gagal masalahnya. Tapi kami yang banyak masalahnya perempuan. Masalah yang pertama arisana dia panendre manipuno sih. Masalah yang kedua cicilan dia pada lempo pusing di sini. Masalah yang ketiga anaknya minum boting. Dia itu jadi masalah. Yang jadi masalah bapaknya minum tuh. Nanti balik. Budi, makanya banyak-banyak baca dong. Doa, baca salawat, istighfar supaya Allah mudahkan segala urusan kita. Ada masalah. Kisahnya Umar bin Khattab. Ada sahabatnya Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya masalah Umar. Apa masalah tak? Umar, saya punya masalah ini. Apa masalah tak? Kasih tahu. Bila masih di sini kasih dipawaki. Bilang tahu ini saya pemimpinmu. Berkata di sahabatnya Umar, saya punya utang. Mungkin reku. Kenapa? Batina sedih melok wajah-wajah Umar tidak bisa lunas-lunas. Jadi bagaimana nih? Berkata di sahabat, ajarkan saya doa supaya Allah mudahkan urusanku untuk membayar utang. Berkata Umar, kau baca ini doa setiap hari Jumat, setinggi gunung kau punya utang, Allah mudahkan. Makanya ada doanya supaya dimudahkan untuk membayar utang. Mau bukan tidak? Masalah ada. Saya juga banyak utang. Ada Pak Wakil ada juga. Sama lagi Pak Wakil. Pokoknya Ustaz sama Wakil sama-sama. Nabilah Umar menurut dari alunya Andre Gurunta dibaca ini doa setiap hari Jumat. Narekomerong ni tudang pakato bayase. Nakuna tutup ni pakato pakai dua anak yase kemudian duduk. Dibaca ini doanya. Pada saat duduk yang kedua, kumakarin itu pakata bayasa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Setelah baca itu ya sudah dipadi duduk. Setelah duduk baca di awal. Ini doanya. Tanir dendre. Bukan telonin catat. Bukan itu. Apa pala doanya Ustaz? Andre Guru tak saya mendengarkan. Baca kini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwaka. Baca ini doa setinggi gunung kau punya utang, Allah berikan kemudahan. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim yang kumaigati tapi dari untuk alaleta. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Apa nanti? Hafal yang tidak? Tidak. Kalau tidak, lihat saja di YouTube. Klik Andi Armayadi Official. Semua ceramah-ceramah gue ada di situ. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wako. Paling tidak komentar di situ. Assalamualaikum Ustaz. Salam jamaah pasar sentral. Waka. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita hadir dalam ketenangan di tempat ini, tidak ada harapan dan keinginan kita kecuali ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba engka matu tunna nadigagan kegunaan na ini rupa tawin. Engka matu tunna tidak ada di gunanya jabatan ini. Engka matu tunna tidak ada di masa kesehatan ini kecuali hanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di maka tolong imatu nah senabita ketika kita diantar ke kuburan, tiga yang akan mengantar. Pertama keluarga, yang kedua warang parata, yang ketiga amalata. Nekelisi dua monrosedi, pulang dua tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluarga, pulang anakta, pulang cucuta. Makanya Bapak Ibu, sebelum disaleh anakta, ajarkan memang tentang agama, ajarkan memang tentang Islam, karena itu akan menjadi modal bagi orang tuanya. Minta maaf.
Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati, minta maaf. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi anggota dewan. Tapi bagusnya saya bagusnya mau saya berbangga juga, bersyukur juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamu dan juga itu. Betul? Makanya canangkan oleh konsep Bapak Bupati dan Wakil Bupati, jadikan Kabupaten Wajo sebagai kabupaten yang religius, sebagai wujud cinta santri kita di Kabupaten Wajo Kota Singkang. Alhamdulillah. Coba lihat bagi Pak Wajo, apa kekurangannya? Engkau mana nih? Ada semua, pengusahanya ada, pejabatnya ada, premannya kata Pak Gosip, lebih apa? Dan ini Pak Wakil jujur, dimanapun saya ceramah pasti ada orang Singkang kudapat, pasti ada orang Singkang kudapat. Ceramah kan di Papua, Singkang Singkang jago. Di mana-mana itu orang Singkang Pak. Ceramah di Kalimantan ada orang Singkang. Ceramah di Malaysia lebih-lebih. Ceramah di Batam ada juga orang Singkang. Bahkan ada di Singapura orang Singkang juga. Bahkan pernah ke ceramah di penjara minta toto Singkang. Apa toto Singkang itu? Kemana? Alhamdulillah. Mage barakana dan dari agama. Kalau agama kita dahulukan, insya Allah Allah akan turunkan barakahnya. Coba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin tidak ada samanya pemimpin. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cintanya kepada umatnya cinta mati. Ingat, ketika Rasul diperjalankan, waktu Nabi Palang Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dia sempat melihat isinya surga, dia sempat melihat isinya neraka. Nah ini tadi saja surga, tidak lama Nabi ingin kembali ke bumi. Mela ini supaya Nabi tak kurinoi. Berkata, ya Allah, saya ingin kembali ke bumi. Berkata Allah, kenapa cepat sekali? Nah saya masih rindu kepadamu. Berkata Muhammad, ya Allah, saya tidak akan kembali ke sini ya Allah. Dewa ini kedua sebelum saya bersama dengan umatku. Artinya Rasul pemimpin kepada umatnya, cinta mati kepada umatnya. Ketika mendapatkan kebaikan, tidak mau makan sendiri, mau makan bersama dengan umatnya. Pertanyaannya, wahai pemimpin-pemimpin yang sekarang, jangan hanya mau datang ketika ada maumu, tapi setelah ada maumu kau dapat, kau pergi kau jauh-jauh, tutup rumahmu kiri kanan. Betul? Cinta kita kepada umat, cinta kita kepada Nabi, ikuti Rasul pemimpin cintanya kepada kita, cinta mati. Ingat, ketika Rasul menghadapi sakarat, siapa yang dicari? Aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Ini Proton diminta presiden nyelom mati. Nah mati, umat rakyatku. Tidak ada begitu. Kenapa? Karena kita jauh daripada agama. Kalau kita sudah jauh daripada agama, maka Allah akan turunkan tidak ada keberkahan di tempat itu. Tapi ketika kita cinta kepada agama, insya Allah Allah wujudkan keberkahan. Al-Quran katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Seandainya dalam satu kampung, seandainya dalam satu dusun, seandainya dalam satu kecamatan beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Kenapa? Konsepnya beriman dan bertakwa. Amin. Bagaimana caranya supaya kita lebih istiqamah? Pertama, laksanakan perintah Allah dengan baik. Bagaimana caranya? Pada ciri sempajatta. Nah, kuyen harus sempajang ini dijaga. Insya Allah terjaga itu semua yang lain. Tapi justru ini yang paling banyak dipandang enteng oleh orang beragama Islam. Apalagi kalau kung kana pagutiman, jam 10 mah beda nih. Iya, beda pipa nomor 7 dipakai. Baru dipakai nih renconnya, tebal sekali tuh renconnya. Bibir atas sama bibir bawah tidak bisa ketemu kalau pakai rencong. Dia kalau ini di bapakna, dia nama kada bapakna, maka dia bani ahana. Nah, dilihat daripada jamaahnya orang, Allah bukakan pintu rahmatnya. Ibu-ibu mestinya kalau pagi-pagi kita banyak mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berzikir dan berwirid. Makanya ada wirid-wirid
yang saya amalkan supaya dimudahkan segala urusan tak. Ada wirid itu kebiasaan pribadi kita, tidak dimiliki oleh orang lain atau beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat sunat kan pernah maki, tahajud kan pernah maki, puasa Ramadan dan puasa Senin Kamis pernah maki. Tapi mestinya kita umat Islam harus ada wirid dibandingkan dengan wirid kebiasaan-kebiasaan ibadah yang lain. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau duduk-duduk baca ini wirid, ditarget 1000 kali setiap harinya. Saya dijasakan sama guru saya, Raden Ahmad Afandi. Beliau Ustaz, antum kalau mau semua cita-citamu diberikan kemudahan oleh Allah, insya Allah kau jadikan wirid ini sebagai batu bala, kau jadikan wirid ini 70 cita-citamu dimuliakan oleh Allah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mau jadi bupati. Nah, bagus ini. Pak Wakil bagus mengamalkan ini. Insya Allah mencawa-cawa ya Pak Wakil. Nah, diamalkan ini boleh dicicip, boleh. Jadi bukan hanya itu baju bisa dicicip. Nah, ini juga bisa dicicip. Kalau ke 1000 berarti 200 salat subuh, 200 duhur, 200 asar, 200 maghribi, isya, 200 dikali 5 1000. Gampang sekali. Daripada menonton, daripada tidak ada kita kerja, duduk-duduk di rumah tak, duduk-duduk di stanta, duduk-duduk di kota, bisa diamalkan ini. Apa doanya? Berikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir 1000 kali. Ustaz pendek memang gampang tapi susah untuk diamalkan. Kenapa? Karena tepuk patiwi, kotanya tepuk, wih, denol. Apalagi nak TV ini kalasi, tidak ada. Siap laksanakan ibu? Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir. Pendek, ringan, gampang, tapi susah untuk dilakukan. Tapi insya Allah bagi orang yang beriman gampang sekali. Amin. Amin ya Rabbal. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Sekali be. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Yang pertama ngantar kita nanti pulang anak-anak. Yang kedua warang parata ai disalai, rumata ditinggalkan, uang tak dibangun, ai ulawet tabu ditinggalkan. Apa daripada yang tinggal harta? Kata Nabi, haknya harta kepada kita 3 ji. Yang pertama kata Rasul hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan, tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua pakaian robek, tidak ada gunanya. Semahal-mahalnya baju, tapi kalau sudah tua dan robek tidak lagi berguna. Betul? Apa yang tinggal? Yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Puraidi pertama di masjid, puraidi pertama di pondok pesantren, yang pernah kita isi masuk untuk bantu agamanya Allah. Itu tabungan sesungguhnya yang akan menolong kita nanti di akhirat kemudian. Pas sedekah, Ustaz berapa di pas sedekah? Sesuai kemampuan tak? 2000 Ustaz, pesan nih 2000 dulu. Tapi 2000 tidak lama menjadi 5000. 5000 tidak lama menjadi 10.000. 10.000 menjadi 100.
kebiasaan kita untuk memberi. Apa engkau total baik biar 2000 terasa berat, kikir gelam pahuyang patah. Desisi nelo cipke. Ada kisah, mau kau kisahkan. Ada kisah namanya Abu bin Hisham. Ini Abu bin Hisham menurut sejarah dia istiqomah dalam tahajudnya 90 tahun tidak pernah ditinggalkan tahajud, saking istimewanya Abu bin Hisham. Suatu ketika malam terbangun moto itu malewa jinni. Setelah ambil air wudu, nampak sosok makhluk Allah di tempat air wudunya, bercahaya wajahnya, berpakaian putih, harum baunya. Langsung kaget Abu bin Hisham. Man anta? Ini gaidi. Berkata ini makhluk, barang saya adalah malaikat. Bila malaikat siapa? Bila saya adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat nama hamba Allah yang pernah tahajud. Berkata Abu bin Hisham, bisa dilihat catatannya. Bilang kalau Allah mengizinkan. Berkata Abu bin Hisham, kalau begitu coba buka di situ kitabmu, namanya Abu bin Hisham. Lalu artinya Abu bin Hisham Nasami 80 tahun tidak pernah kutinggalkan. Menurut hitungannya, dibuka kitab itu. Halaman pertama sampai halaman 10 dia gagal senang. Halaman 10 sampai halaman 100 dia gagal. Yang datang justru Pak Dandi. Mau gini. Haji Kama. Datang tidak ada namanya Pak. Dicari halaman pertama tidak ada, 100 tidak ada, 1000 tidak ada, sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya. Kaget Abu bin Hisham, kenapa tidak ada namanya? Bilang tidak ada, bilang pasti ada kesalahan. Bilang buka kembali, dibuka kembali 2 kali kitab itu. Saking istimewanya, saking penasarannya Abu bin Hisham, kenapa tidak ada? Dibuka tidak ada. Halaman pertama dia bertogagai, sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Menangis Abu bin Hisham, terih. Kenapa wahai makhluk Allah? Allah hilangkan tahajud itu. Kenapa wahai makhluk Allah? Hilangkan tahajud itu selama 80 tahun. Malaikat mendapatkan hidayah dan hidayah dari Allah. Langsung berkata, Abu bin Hisham, naisa kamu Allah Ta'ala, engkau ahli tahajud. Naisa kamu Allah Ta'ala, kamu pernah beribadah tahajud 80 tahun. Tapi engkau sewa waktu Abu bin Hisham. Kau tahajud, ada orang kota-kota rumahmu. Hamba sahaya, dalam keadaan kelaparan, minta makanan. Tapi kau tidak perhatikan itu. Pergi hamba saya itu, mati dalam keadaan lapar. Nah kau termasuk orang yang pun untuk memberikan makanan. Dengan itu kau tidak perhatikan, Allah hilangkan tahajudmu selama 80 tahun. Apa yang bisa sampaikan? Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang berbagi. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang sholat. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang ibadah. Tapi Islam mengajarkan untuk saling berbagi. Hebatnya itu Pak orang-orang yang ahli sedekah. Wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan evaluasi. Saya datang bukan untuk menggurui, karena saya bukan ulama, bukan gurunta, bukan kiai. Hanya datang untuk memberikan motivasi. Mudah-mudahan motivasi itu membawa kita lebih istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita evaluasi diri kita. Tugas kita memikirkan apa persiapan kita untuk menuju kehidupan akhirat. Karena akan ada masanya kita akan sendiri. Akan ada masanya kita menghadap nanti dalam kubur. Akan ada masanya kita akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Akan bertanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Akan bertanya, man imamuka, siapa imammu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan tiluta, yang jawab bukan mulutnya, yang jawab adalah amal kebaikan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Penyesalan bukan di awal, penyesalan bukan di pamulangi, tapi penyesalan itu ada di akhir. Hasibu qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum engkau dikoreksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini Allah turunkan berkah di tengah-tengah kita. Insyaallah orang-orang pasar sentral saya tahu orang-orang baik semua. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur sehat selalu. Amin. Orang-orang pasar sentral itu insyaallah ahli sedekah. Mudah-mudahan besok ada dimasuk sembih untuk pesantrenku. Kudoakan kita semua. Mudah-mudahan insyaallah Allah bukakan pintu rahmat dan maghfirah buat kita semua. Amin. Khusus untuk Pak Wakil Bupati, mudah-mudahan sehat panjang umur. InsyaAllah kita jadikan Kabupaten Wajo ini, mudah-mudahan insyaAllah jadi Kabupaten Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. Amin. Kita doakan semua, mudah-mudahan kita semua saling mendoakan. InsyaAllah sebentar malam saya masih ada acara di Baraurai. Habis itu saya melanjutkan perjalanan safari dakwah ke Mamuju, Sulawesi. Di medsos bukan hanya mempertontonkan aurat dan kemaksiatan. Saya sampaikan bahwa insyaAllah dengan dakwah orang juga bisa termotivasi. Dengan dakwah orang bisa mendapatkan rahmat. Dengan dakwah insyaAllah Kabupaten Wajo bisa jadi rahmatan lil alamin. Amin. Pak Ustaz tadi banyak bicara
masalah keagamaan kita. Tentu saya berdiri sini akan membicarakan ke kita semua perihal pembangunan yang ada di Kabupaten Wajo, terutama ada yang ada di Sentral ini. Tentu saya ingin sampaikan bahwa pasar sentral ini yang sekian tahun dikelola oleh developer, yaitu PT Makassar Indah. Dan untuk sekarang ini, bulan lalu saya sudah tanda tangan dan serah terima berikut dengan sertifikat HGB-nya itu sudah diterima pemerintah Kabupaten Wajo. Jadi bukan lagi Makassar Indah yang mengelola pasar sentral ini, akan tetapi sudah berada di tangan pemerintah Kabupaten Wajo. Sesuai dengan laporan yang saya terima bahwa jumlah tempat yang ada di sentral ini kurang lebih 1.200 sekian. Akan tetapi banyak yang dengan faktor ketuaan usia, tempat ini hampir separuh yang tidak terisi, tidak ditempati. Ada di lantai 1 itu kios kita ada 531 sesuai dengan laporan yang terima dari dinas kami, dinas Disperindago. Itu di lantai 1 ada 531, lantai 2 ada 124, dan los ada 20. Tentu ini pasar yang sangat membanggakan, terutama masyarakat Kabupaten Wajo, terutama lagi di Kota Sengkang, ibu kota Kabupaten Wajo. Kenapa saya bilang seperti itu? Pasar ini selalu menjadi tujuan utama, terutama dengan daerah-daerah tetangga kita. Karena kenapa? Karena ditahu bahwa pasar Sengkang itu murah, masempo dan lengkap. Itu boleh saya ceritakan sedikit. Zaman pilkada saya dulu, saya beli cenderamata di Pasar Butung hampir 1 kontainer. Saya beli waktu itu. Saya sama istri saya bersama dengan tim beli bla bla, kita susun 1 hari kita kirim ke Sengkang. Sebelum terbagi itu barang yang saya beli, istri saya pergi di sini. Istri saya pergi di sini belanja di pasar sentral dan mencari yang sama yang saya beli tadi di Pasar Butung. Apa yang terjadi? Harganya jauh lebih murah di pasar sentral Sengkang dan banyak juga jumlahnya sih. Betapa menyesalnya istri saya. Kita sudah setengah mati bayar mobil, bayar kontainernya, bayar trailernya ke sini, masih mobil ke Sengkang. Seandainya di Sengkang kita belanja, Pak, berputar uang di Sengkang. Seperti itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Orang dari Kolaka datang di sini, dari Sopeng datang di sini, orang dari Bone datang di sini, dari Sikap datang di sini. Orang mendukung barangkali juga datang di sini. Luar biasa, Ustaz. Kalau ada keluar kata yang apa, kalau masalah semuanya lengkap di sini. Apa saja yang kita cari di Sengkang semuanya ada. Istri saya biasa heran, ke kota kabupaten lengkap semua dia punya barang-barang. Mau beli bungkusan nasi ada, mau beli kemana nih? Tidak ada yang tidak ada di Kota Sengkang. Saya pencinta otomotif. Kalau ada mobil kurusan dari Tambang, saya dari Kendari, saya bawa pulang ke sini, dirunjang tidak akan jalan. Karena kenapa? Semua ada di sini. Agarnya isak pak gue pakai kasar noten kemana? Bukannya kita ke Makassar, tapi semuanya ada. Itulah ciri khas daripada orang Sengkang. Iya, makros tahu. Itulah ciri khas orang Sengkang. Padangkang. Pokoknya kalau dia tidak untung, saya bilang biasa saya tanya, siapa kata malu pengaruh ke sini? Siapa kata lihat si kumotor? Ada untung. Maka deh, saya dapat bonus. Bonusnya lebih banyak daripada saya untung. Misalnya 200 rupiah saya beli, saya jual sekian ratus pieces, bonusnya sekian. Dan saya buktikan juga itu. Saya punya apartemen di Jakarta. Saya pergi ke Tanah Abang. Tanah Abang itu tetangga dengan Kebun Kacang. Kebun Kacang 1, 2, 3, 4. Kalau kita pergi di sana, barang-barang itu mereknya yang mau dikirim di ekspedisi, semua tujuannya apa? Ke Sengkang. Dia agak belum kumbang. Si Jama gimana? Itu sangat luar biasa. Olehnya itu saya bersama dengan Pak Bupati akan mempertahankan tempat ini. Namun memang mudah-mudahan juga di tahun 2024 insya Allah
kita dapat anggaran 150 miliar untuk kita bangun pasar modern di jalur 2 sana yang lahannya yang ditempati pasar darurat, pasar tempe di sana. Nah, di siapa lagi? Benar, itu mendapat. Nah, salah satu kuncinya kemarin, kami juga saya was-was pada waktu itu. Pak Bupati berangkat umroh, saya menghadapi kasus pasar tempe yang berkasus di demo dan lain sebagainya. Besok malamnya saya melapor kontraktor dan balai di sini bahwa kami di Sengkangi tidak bisa jalan pembangunan pasar tempe karena kami selalu di demo menghalangi. Nah, saya ditelepon langsung oleh direktur dari balai. Bahwa Bu, saya kasih waktu 1 minggu, kalau anggota saya tidak bisa bekerja di situ, semua anggaran yang saya akan kasih, termasuk yang 150 miliar pembangunan pasar modern dan 200 miliar untuk perbaikan ayu kita di Sengkang, itu saya batalkan semua. Alhamdulillah dengan perjuangan kami yang sangat luar biasa, kami rapat sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, jalan di Mangkukue. Insya Allah apa yang sudah bukan tadi semuanya akan terrealisasi di tahun 2024. Saya selalu bicara dengan Pak Bupati bahwa pasar sentral itu harus kita pertahankan. Tentu kedepannya ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di tempat ini. Apa itu yang pertama? Yang seringnya banjir pada saat hujan. Ini yang harus kita perbaiki. Setelah saya sudah turun dinas terkait termasuk PU, lingkungan hidup, Disperindak. Memang di sekeliling kita ini ada 4 segi ini. Memang penyakitnya adalah tersumbat. Karena kenapa? Iro pada kepak toko mana waktu lili, nama corman nih, dicor semua ini sudah tidak bisa, mau diangkat lumpurnya dari bawah sudah tidak bisa karena sudah buta semua. Inilah yang akan kita bicarakan semua sehingga tentu kedepannya akan kita perbaiki. Yang sebenarnya saya harus perbaiki di tahun 2021. Akan tetapi karena adanya COVID-19 yang menghantam kita sehingga semua pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan itu semua pupus. Karena kenapa? Dana kita itu ditarik ke pusat, direfokusin. Tidak ada yang bisa kita belanja. APBD kita di Kabupaten Wajo pada saat COVID-19 juga turun untuk penerimaan. Karena kenapa? Kita dapat apa biasanya tarik itu pajak-pajak dari restoran, dari apa? Di mana dia ngambil? Apa yang mau didapatkan? Tidak ada sama sekali. Nah, mudah-mudahan apa ini tahun 2022 ini pandemi kita tetap melandai. Kabar yang saya dengar tadi, dalam waktu dekat ini kalau tetap kita melandai, Bapak Presiden akan mencabut ini status COVID-19 sudah bebas, tidak ada pakai masker. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Karena kabar yang saya dengar dari Setnek, karena saya kebetulan banyak dekat dengan pemerintah pusat, jadi sehingga saya biasa banyak WA. Mudah-mudahan ini kedepannya COVID tetap melandai. Kalau dicabut itu, di pikiran saya kalau dicabut anggaran akan normal kembali. Kalau normal kembali, insya Allah apa yang dijanjikan, janji saya bersama dengan Bapak Bupati waktu saya kampanye Mega mau aja tidak banyak sekali bang apa yang disampaikan dengan Pak Ustaz tadi itu wakil Bupati itu Mega ada tentu salah. Waktu itu waktu COVID-19 jam 2 saya ditelepon Pak Sekda waktu itu adalah Pak Merudin. Bung, ada masalah begini, saya sudah terima surat dari pemerintah pusat. Agak mau kirim Kak. Begitu saya baca, semua anggaran ditarik. Dingin kaki saya itu. Kenapa jadi dingin? Karena saya sudah bicara di podium, saya sudah bicara di masjid, saya sudah bicara di sekolah. Ye bang, kabinet si kue. Saya sudah umumkan bahwa tahun 2020 238 miliar untuk infrastruktur untuk jalan. Saya kasih tahu ke Pak Bupati, saya kasih tahu 2 partner yang harus kita gelontorkan dana yang besar. Yang pertama, infrastruktur kita lalangnya 230. Ada 623 tahun umurnya Kabupaten Wajo belum pernah dianggarkan 230 sekian miliar. Karena janji apa? Janji saya 1000 km jalan mantap. Dia itu kawasakarnya Ero. Namun PT di Facebook saya mengaku itu dan selalu saya bilang itu dan mungkin masih ada karena kalau jejak digital itu tidak bisa hilang. Pasti ada begitu diputar. Engkau mau bisa 10 tahun ada di situ diputar. Dewasa sekarang Ero. Boleh upaya janji dingin realisasi. Dari awal saya bersama dengan Pak Bupati selalu sampaikan kepada hanya kampanye ya. Ini masjid. Saya mau sampaikan apa yang pernah saya bilang pada waktu saya mau masuk. Saya selalu bilang sama masyarakat dimanapun saya berada di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, saya masuk di Wajo bukan mencari uang,
hanya saya masuk untuk mewakafkan diri. Gaji saya kasih topik spesial itu saya makan. Saya larang istriku aja lalu ke jangan cikuk di masyarakatnya maka dah ya gajiku 5.350.000 setelah dikurang pajak. Ada rekening khusus saya simpan supaya tidak digaru-garu. Kasih orang yang berhak, kasih fakir miskin, kasih di pantai jauh pedalaman sampai dengan saya bisa lakukan itu. Saya masuk di Wajo tidak ada materi yang bisa mencari di tempat ini. Saya selalu kasih tahu orang-orang di Wajo kalau saya bertemu. Saya mau mengabdi di tanah kelahiran saya Kabupaten Wajo. Kamu tuh dalil lagi kalau tidak ada uang yang saya dapatkan di Kabupaten Wajo ada di tempat lain. Nah kasih uang rezeki berupa materi. Alhamdulillah saya tinggalkan Banjarmasin, batu bara juga fluktuasi dia punya harga. Akhirnya semuanya menjadi saya. Karena saya pejabat, sesama bupati dipanggil Kak, lo ke mana? Ke memang Jamai. Di mana itu? Saya sekarang ini saya bekerja di Konawe Utara di tambang nikel. Alhamdulillah. Dan tentu saya ingin sampaikan juga kepada kita semua, karena masih banyak utang saya kepada masyarakat Kabupaten Wajo. Saya sampaikan di tempat ini mohon dukungannya 2024 hari melampir mobil umurku saya masih tetap bersama dengan Bapak Bupati. Pasti kata orang anak, udah nuaki jadi melawan. Begitu kan kalau ketemu. Bagus sekali di sini, disuka sekali di orang setiap. Tapi saya putuskan seperti itu. Ada survei secara ilmiah yang kami pegang. Hampir 80% survei yang kami pegang itu masyarakat Kabupaten Wajo menginginkan saya bersama dengan Bapak Bupati untuk lanjut di 2024. Gitu. Tata gimana yang kenal desa. Saya ingat sekali itu utang-utang saya, tapi kami tidak berdaya karena adanya kasus pandemi COVID-19 dan bukan saja di Kabupaten Wajo terjadi seperti itu. Bukan saja di Indonesia, akan tetapi secara internasional negara adidaya pun tak berdaya dengan adanya COVID-19. Itu sekelumit untuk kota Sengkang. Tentu saya sampaikan juga kepada masyarakat kita, memang yang paling sangat dibutuhkan adalah infrastruktur kita, jalanan kita. Karena itu memang kita harus sepakat. Apapun bagusnya kampungnya, ke rumah kanjana kampungnya, tapi kalau akses untuk masuk ke sana itu tidak bagus jalan ekonominya, yakin kan tidak bisa bangkit. Yakin. Contoh waktu saya juga dipanggil di Salome Kraleng, ada acara Maulid diizinkan kita, saya lewat di jembatan 45, awe minta ulang dekat ke situ. Yesi untuk gandeka atau baru untuk apa? Kemudian kita yang untuk gandeka. Jadi saya tutup mata aku, lalu di mata gedang bata nih, lalu calagan mati kia. Itu juga ada pilihan kita dari balai beberapa jembatan gantung, mudah-mudahan juga 2024 bisa terrealisasi, sehingga yang 45 kami minta waktu itu karena kalau 45 bagus aksesnya sampai dengan Sabang Paru di sana itu sudah bagus semua, jadi ekonomi kita juga bisa bangkit. Saya juga ingin sampaikan juga kepada kita semua bahwa pemerintah Kabupaten Wajo menyiapkan dana itu 56 miliar setiap tahunnya. Tujuannya adalah UHC untuk BPJS kita. Ini bisa sampai bulan 12. Kami sudah lunasi di BPJS sampai dengan bulan Desember 2022. Siapapun yang ber-KTP di Kabupaten Wajo, malah sakit, dimanapun rumah sakit yang ada di Kabupaten Wajo, dimanapun rumah sakit lain pun kelas 3 itu dibayarkan oleh pemerintah. Langsung aktif, tidak ada menunggu-nunggu lagi. Maka 10 pipa solar biasa ada barangkali seperti itu. Karena kenapa begitu? Belum bisa lunasi kesehatan. Waktu itu saya cuma bayar 28 miliar. Jadi banyak anggota-anggota kita yang tidak tercover. Pak Bupati sudah mengemis di dinas sosial sehingga ada bantuan pembayaran dari PBI di sana, sehingga masyarakat kita banyak juga menikmati itu. Karena bikin pusing kan itu. Karena kita memang sudah UHC setiap pagi. Waktu naruh daripada UHC sampai bulan 12, setiap pagi nangkau KLE. Pasti orang melihat wajah-wajahnya itu dari kalau datang, karena kasihan pemalas saya. Pasti BPJS. Nah BPJS kalau terlambat biar dilunasi 14 hari baru aktif. Nah malah datang di lasan tahu. Sehingga biasa saya urungan di urungan di peta. Bikin list saja Pak Bupati. List itu sumbangan 1 juta
maksud saya setuju bagaimana untuk kita bantu orang-orang seperti itu. Ditambah dengan beberapa pengumpul zakat yang ada di Kabupaten Wajo, ada Lasismo, ada Wakda, ada macam-macam. Itu yang sering bantu kita kalau ada masyarakat kita di Kabupaten Wajo yang bisa dibantu untuk masalah kesehatannya. Saya kira tidak banyak saya sampaikan kepada kita karena saya sebagai ke Madia Ulang saya kena judangin parah. Maka depan jadi tolong lakukan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Forum Koalisi Pak Haji Radwi dan seluruh rekan-rekan yang telah mengundang di tempat kami. Tempat ini yang ketiga kalinya saya hadir di tempat ini. Dulu waktu zamannya saya baru mau masuk di Pagar Disekat. Saya sembahyang di sini, terus saya sosialisasi pada sembahyang. Yang ketiga kalinya saya sempat hadir di tempat ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya tak ada pengamal raja dan tak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.